Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Assalamualaikum, anak-anak. Ini nggak ada yang jawab ini. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Kita ini ya masuk dalam pembelajaran daring untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum mulai, seperti biasa, Bapak akan mengabsen dulu ya anak-anak yang hadir untuk hari ini. Julianti hadir? Hadir, Pak. Oke. Apri hadir, Apri? Apri Hulu? Ya, Pak. Hadir. Oke. Gusmida hadir, Gusmida? Gusmida? Oh, Gusmida sepertinya tidak hadir kali ya. Atau sedang sakit ini. Ada teman-teman yang lain? Ada yang tahu kenapa Gusmida tidak berangkat? Sakit, Pak. Oh, sakit. Iya. Mungkin susah sinyal juga, Pak. Oh, sudah susah sinyal ya. Oke, kita lanjut ya. Widi pribadi. Ada Widi pribadi? Masih belum hadir, Pak. Oh, masih belum hadir. Oke. Kita lanjut lagi. Zuliani ada ya? Atrina ada? Tri ada? Oke. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai, kita menyanyikan ini dulu yuk, lagu Garuda Pancasila ya. Bersama-sama ya. Yuk kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Patriot sedia berkorban untukmu ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil Dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baik, kita lanjut. Ada deh, kemarin kita sudah membahas tentang magnet ya. Ya, di mana magnet itu kan adalah benda atau satu barang yang dapat menarik sesuatu hal yang berupa besi atau benda-benda yang mengandung besi ya, atau intinya besi. Oke, nah adik-adik, hari ini kita akan belajar adalah tujuan pembelajaran hari ini ya adik-adik ya, kita akan mempelajari yaitu setelah mengamati cara mengisi teks formulir pendaftaran lomba, ini untuk bahasa Indonesia dulu ya. Media gambar ya, siswa dapat atau kalian nanti dapat mengisi formulir nanti setelah belajar ini ya Dede ya. Kemudian yang kedua, setelah nanti kalian melihat atau memahami teks formulir dengan media yang nanti Bapak sampaikan ya, nanti kalian itu mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan formulir pendaftaran. Nah kemudian nanti juga yang ketiganya dengan mengamati media, sama nih medianya ya Dedek ya, media konkret atau nanti Bapak kasih share gambarnya, nanti kalian mampu membandingkan benda magnetis dan non magnetis. Nanti benda-benda yang magnet, benda-benda magnet itu apa saja gitu kan, nanti Bapak kasih tahu ya. Dan kemudian benda-benda non magnetik itu juga apa saja. Nah kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya yang akan kita bahas hari ini, bahwa setelah nanti kalian mengamati sifat-sifat magnet dengan media gambar, nanti kalian mampu nih menyelesaikan masalah tentang sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik ya.
Nah, ini Bapak punya pertanyaan untuk kalian nih. Nanti silahkan bisa dijawab di lembaran ini ya, lembaran soal gitu ya. Namun sebelum itu, coba kalian pikir baik-baik nih pertanyaan dari Bapak ya. Apa yang harus kalian lakukan jika tidak mengisi formulir ya? Misalkan nih kalian kan ingin mengikuti perlombaan ya, terus apa yang harus kalian lakukan jika tidak mengisi formulir tapi tetap bisa mengikuti perlombaan nih? Nah, terus yang keduanya, apa yang terjadi jika di kehidupan kita nih ya, di kehidupan kita semua ini, sehari-hari kita ini tidak ada magnet. Nah, nanti silakan kalian bisa ini ya berdiskusi adik-adik ya. Namun sebelum itu kita mengamati dulu nih ya gambar-gambar formulir pendaftaran. Sebentar nanti Bapak share screen dulu ya. Sabar anak-anak ya. Oke. Nah, kita share screen dulu. Bagaimana ini? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, ini contoh ya, contoh dari formulir pendaftaran lomba cerdas cermat, maaf anak-anak ya. Cerdas cermat ASEAN. Nah, kita lihat di sini, di situ di formulir itu anak-anak ya. Itu kan ada identitas diri. Nanti kalian lihat tuh nama lengkapnya siapa. Misalkan nama lengkapnya Aulia Pertiwi. Itu nanti bisa kalian tulis nama kalian ya anak-anak ya. Nama lengkapnya misalkan Fadilah Nur Alisa atau siapa bebas. Tergantung nama kalian. Kemudian untuk umur itu ya umur kalian dihitung dari sejak lahir. Misalkan lahirnya tahun 2006, nah dihitung saja 2022 dikurangi 2006 berapa. Itu kan contohnya 11 tahun ya anak-anak ya. Kemudian di sini kelas ya, kelas kaliannya sekarang kan kelas 6 gitu kan ya. Kemudian alamat sudah jelas, alamat kalian nanti ditulis. Di sini contohnya Simpang Pegendagen, Kota Medan ya. Kode posnya sekian. Nah, nanti nomor telepon rumah dan seterusnya. Intinya bahwa kalian harus mengisi sesuai dengan apa yang diminta di dalam formulir pendaftaran tersebut. Nah, terakhir ada tanda tangan. Nah, namun sebelum itu sebenarnya ada lagi nama kotaknya ditulis ya di atas tanda tangan itu. Cirebon misalkan atau Kota Medan misalkan tanggal 21 Desember atau berapa lah ya sesuai dengan hari yang kalian kirimkan itu. Oke. Nah, anak-anak di sini juga ada nih kita lihat gambar benda-benda magnetis dan non magnetis ya. Nah, yang pertama nih ini adalah gambar dari benda magnetis ya. Nanti akan Bapak jelaskan. Sekarang anak-anak lihat dulu gambarnya ya. Ini ada baut, ada emur, ada gunting, ada sendok, ada garpu, ada obeng. Baik. Nah, kita lanjut. Ini semuanya ingat anak-anak ya. Baut, emur, gunting, sendok, garpu, dan obeng ini adalah benda yang bisa ditarik magnet. Kemudian ada lagi nih anak-anak. Nih, ini adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau namanya adalah benda-benda non-magnetis ya. Ada plastik, ada kayu, ada kapur, ada gelas, kertas dan daun ya. Nah, kemudian adik-adik perhatikan juga nih. Ini ada sifat-sifat magnet. Ya. Magnet memiliki beberapa sifat. Nah, antara lain adalah memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub. Nah, maksudnya apa dua buah kutub itu? Jadi, di sisi atas dan bawah atau sisi terluar dari masing-masing magnet itu adalah kutub yang berlawanan.
Nah, ada kutub selatan dan kutub utara. Kemudian kutub senama, tolak menolak. Maksudnya bagaimana adik-adik ya? Nah, maksudnya gini, bahwa kutub yang senama itu misalkan kutub yang selatan dengan selatan. Jika ditempelkan atau didekatkan, dia akan saling menolak. Artinya nggak mau nempel, ya. Karena ada ya medan magnet yang tidak sesuai atau senama itu, dia akan menolak. Kemudian kalau sebaliknya misalkan kutub selatan dengan kutub utara itu disamakan atau didekatkan, ya barulah ini dia akan menempel ya. Dewi bisa dimatikan dulu suaranya, di-mute dulu ya. Bapaknya terdengar keras sekali ini. Dewi. Bisa dikecilkan dulu ya, di-unmute dulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut anak-anak ya. Kemudian memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Nah, jadi gini, kalau magnet itu kita tempelkan di bawah meja. Nah, di atas mejanya kita taruh benda yang bisa ditarik magnet, misalkan besi ya, atau misalkan koil tadi baut ya. Nah, maka ketika di bawah meja magnet itu kita geser, maka baut ini akan tertarik gitu. Jadi terkena gaya dari magnet tersebut. Bisa menembus benda tapi tidak terlalu tebal benda itu tersebutnya ya, anak-anak ya. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu ya tadi, yaitu benda-benda yang berupa logam atau besi. Oke, adik-adik, sebentar ya. Nah, setelah kalian melihat dari media-media yang Bapak berikan ini ya, sekarang coba kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok adik-adik ya, anak-anak ya. Oke. Sebentar, Bapaknya batuk. Coba Julianti dan Dewi kelompok sebentar, Julianti dan Dewi, kemudian Apri ya, 3 orang ini kalian jadi kelompok 1 ya. Sudah dicatat? Ya, Pak. Oke. Kelompok 2, Gusmida. Sebentar. Gusmida, Tri, dan Zuliani. Itu kelompok 2. Sudah dicatat anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Kelompok ketiga, Widi, Gulo, dan Zuliani. Oke, sudah dicatat ya, Widi ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, kalau sudah jadi kelompok seperti ini, nanti Bapak kasih ini dulu ya, share screen video dari YouTube sebentar. Mohon bersabar anak-anak ya. Ini Bapak stop share dulu. Oke. Person, oke. Sudah terlihat anak-anak? Oh, kambing ya, nongolnya ya. Udah, Pak. Ini iklan. Sudah, Ya. Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Perhatikan Kembali ya, lagi kita adik-adik akan ya. berdiskusi materi Iya, Pak. masih di tema 5 ya, tentang kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang formulir. Nah, kalian masih ingat kan di bab sebelumnya ada bacaan tentang lomba
pameran-pameran ASEAN. Di sana sebelum mengikuti perlombaan, anak-anak diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran. Sebetulnya apa sih itu formulir pendaftaran? Kenapa setiap kita mengikuti lomba sesuatu atau misalnya kalian mau mendaftar ke sekolah, kalian pasti diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Apa sih formulir pendaftaran itu? Kalian sudah tahu belum sebelumnya? Nah, atau mungkin kalian sudah pernah memiliki pengalaman untuk mengisi formulir. Di sini formulir itu jenisnya ada beberapa. Namun sebelum membahas jenisnya, mari kita bahas terlebih dahulu sebetulnya apa sih formulir itu. Jadi formulir ada pertama terlambat, Maya. Mikrofon. adalah sebuah kertas, biasanya dalam bentuk kertas ya, print out, boleh jadi lembaran, selembar kertas yang di dalamnya berisi pertanyaan formal yang harus kita isi. Nah, dalam formulir biasanya di dalamnya terdapat beberapa isian pertanyaan yang harus kita isi. Misalnya tentang menyebutkan identitas diri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, apakah kamu sudah pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Nah, pernah atau tidak? Saya pikir kalau kalian sekarang kelas 6, pasti sudah pernah memiliki pengalaman untuk mengisi formulir. Berarti kita jawab di sini, ya sudah pernah. Benar lagi, kalian juga akan masuk SMP, tentunya juga akan mengisi formulir pendaftaran untuk yang di SMP. Nanti tunggu saja, tinggal kurang 1 semester ya. Saya pernah, misalnya kalian isi, saya pernah mengisi formulir pendaftaran sekolah. Di situ formulir berfungsi untuk membantu menyampaikan identitas. Ya kan, di situ sebagai data supaya tidak hilang, karena kalau disampaikan secara lisan itu cepat sekali nanti akan hilang, tapi kalau tertulis kita masih bisa menyimpannya, suatu saat bisa digunakan kembali untuk mengisi isian data yang lain. Maka dari itu ketika kita mengisi formulir, data yang kita tuliskan harus betul-betul valid atau betul-betul asli, data kita sendiri ya. Oke. Selanjutnya, apa saja jenis formulir yang kalian ketahui? Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ada beberapa jenis formulir ya. Ada formulir misalnya mungkin yang sering kalian jumpai, formulir pendaftaran, kemudian misalnya nanti kalian mau menabungkan uang di bank, formulir di depan itu pasti disediakan formulir slip tabungan, kemudian misalnya lagi formulir daftar. Sensodyne meredakan gigi sensitifku. Iklan ya anak-anak ya. Dapatkan manfaat lebih dari pasta gigi sensitif. Bentar. Memperindah kayu dan besi. Percayakan cat Kansai Eftalin. Kansai Eftalin. Oke, kita lanjut. Riwayat hidup. Ini memuat data-data pribadi kita.
Ini mulai Bapak dari singkat langsung saja ya ke yang formulir pertama contohnya. ada Nah, identitas diri. Nah, identitas diri ini komplit sekali. Nanti kalian bisa isi nama lengkapnya siapa, umur berapa, kelas, alamat kota, kode pos, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah kalau kalian tahu, nomor kartu pelajar. Karena ini formulir lomba cerdas cermat, maka jenis lomba pun harus kalian isi. Misalnya lomba cerdas cermat bagian matematika, atau mungkin lomba cerdas cermat bagian ilmu pengetahuan alamnya. Kemudian untuk di penutupnya di sini jangan lupa kalian sertakan tanda tangan kalian dan juga nama terang supaya formulir ini betul-betul asli ditulis oleh kalian. Nah, di sini formulirnya ada catatan, kita perhatikan dengan baik. Formulir yang sudah ditandatangani ini diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Nah, catatan ini ternyata berisi arahan untuk langkah selanjutnya setelah mengisi formulir tersebut. Nah, itu tadi formulir A ya. Kemudian kita perhatikan di sini yang formulir B. Yang formulir B ini tutup, keluar dulu, jangan main sini. Ayo. tentang formulir pendaftaran Tutup. ekstrakurikuler. Kalau yang A ini tadi saya garis juga ya poin utamanya tentang cerdas cermat, kemudian formulir A. Nah, biar kita ekstrakurikuler sama Ya. di sini ada identitas diri yang Baik, adik-adik ya. Anak-anak, tadi mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Anak tetangga lagi main ke dalam sini. Oke, kita lanjut adik-adik ya. Ini penjelasan tadi tentang mengisi formulir ya. Sebentar, Bapak stop share dulu. Oke. Nah, setelah ini kita akan melihat materi tentang sama ya, masih formulir dulu ya Dede ya. Mana PPT sebentar ya, mohon bersabar. Oke. Oke, ini adik-adik sudah terlihat ya? Dewi sudah kelihatan? Ya, Pak. Oke, cara mengisi formulir lomba. Nah, sebentar. Nah, oke, ini contohnya ya Dede ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di video tadi YouTube ya bahwa formulir pendaftaran itu ada nomor pendaftaran, ada nama, NIM, dan seterusnya. Nah, itu nanti kalian isi sesuai dengan apa yang diminta. Kayak tadi misalkan namanya siapa gitu ya Dede ya. Kemudian nomor pendaftaran itu nanti dituliskan oleh dari pihak panitia perlombaannya. Nah, ini ada Yogyakarta contohnya, misalkan tanggal berapa kita tuliskan di situ ya, terus tanda tangan kalian. Suara Bapak jelas? Ada anak-anak? Halo? Halo? Dulu, suara Bapak jelas dulu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, soalnya di sini unstable ini ya, ada your internet connection is not unstable, tidak stabil. Oke, lanjut ya, Bapak lanjut anak-anak. Nah, cara mengisi formulir pendaftaran berdasarkan contoh nih. Contoh misalkan 01 itu untuk yang nomor peserta ya. Kemudian nama adalah ditulis untuk nama anak atau orang yang akan mengikuti perlombaan. Kemudian contoh misalkan Zulaika Minatul Ulum itu contoh nama. Misalkan NIM atau NIS adalah nomor induk siswa. Nah, ini adanya di raport. Ada di bagian nomor induk kalian anak-anak ya. Nanti tinggal tulis saja. Contohnya misalkan 2023 01 004 02 seperti itu. Jurusan adalah nama pendidikan yang sekarang diampu. Oh, tidak nampak Ibu? Oh ya, Tidak nampak, Pak.
Sebentar. Ya, ya. Oke, sebentar. Ini, oh iya. Mohon maaf, Guru. sebentar. Ya. Pak Guru. Ya, Nggak gimana? nampak, Pak Guru. Ya, Gus Wida. Oke, siap. Anak-anak maaf ya. Ini mungkin kendala teknis. Sebentar. Bapak ulang ya. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. Sebentar. Oke. Ini jaringannya ya. Oke, sudah nampak itu Bapak? Masih Sedang. belum. Sudah. Masih belum? Sudah, Pak. Sudah nampak? Sudah, Pak. Kedua, Oke. Pak, belum nampak. Hanya judulnya, Pak, yang nampak. Kalau kedua belum? Belum. Nah, sudah nampak ya? Pak. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Ya. Oke. Nah, adik-adik, ini kan contoh ya. Sedikit, Pak. Mata saya nggak nampak. Oh, dibesarkan sedikit seperti mata Bapak ya, kecil ya, jadi nggak kelihatan. Segini sudah kelihatan? Belum? Anak-anak yang lain, Widi kelihatan? Duduknya di belakang, Pak. Apanya yang di belakang? Duduknya di belakang, jadi nggak nampak. Oh Iya. iya, nanti besok-besok di depan ya. Iya, Oke, Pak. sudah nampak ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi gini, adik-adik, Bapak ulang ya, bahwa formulir pendaftaran itu contohnya seperti ini. Nanti untuk mengisi nama dan seterusnya, nah ini ada nih keterangannya tuh ya, bahwa nomor pendaftaran itu nanti ditulisnya oleh petugas. Contohnya ada nih, misalkan 001 atau 007 ya, kayak James Bond gitu, atau terserah lah, itu nanti yang panitia yang lombanya yang akan menulis. Nah, nanti nama itu, nama adalah nama anak atau nama kalian ditulis di situ. Jangan salah ya, anak-anak ya. Misalkan nama sayanya Tony Rufael, jangan bisa di sininya Tom Cruise, kan salah tuh ya. Nanti datanya nggak akurat. Ya, oke, lanjut anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian NIM atau NIS itu ditulisnya adalah nomor induk siswanya. Nah, lanjut lagi. Kemudian jurusan itu adalah nama jurusan pendidik yang sekarang diampu. Contohnya misalkan sekolah dasar ya. Nah, seperti itu. Tempat tanggal lahir juga ditulisnya untuk tanggal lahir kitanya atau anak-anaknya dan seterusnya ya anak-anak ya. Oke, ini masih materi tentang formulir. Sampai sejauh ini mau ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanya anak-anak tentang formulir dulu? Apri mau bertanya tidak? Saya, Pak. Oh iya, Gus Wida silakan. Mau bertanya apa nih Gus Wida? Saya, Pak. Boleh, mau nanya apa Gus Wida? Ada, Pak. Silakan. Iya, Pak. Berarti Pak kalau kita mau mendaftar kegiatan tuh Pak harus ngisi formulir dulu ya Pak ya? Oh iya, harus. Kenapa? Ini pertanyaan bagus ya. Terima kasih Gus Wida. Gitu Kenapa ya, kita harus Pak. ngisi dulu nih? Ya, kalau kita tidak ngisi formulir ini, nanti kita tidak terdata di perlombaan itu. Sabi, lo yang Nanti ibaratnya kita ini adalah orang yang misalkan gitu ya, kita menang tapi tidak ada datanya, berarti kita kayak semacam apa ya? Kayak semacam maling gitu, main nyelunung-nyelunung aja gitu kan. Oh iya Pak. Iya. Seperti itu ya. Oke, Bapak cukup pertanyaannya ya, kita lanjut. Ini stop share dulu, mohon maaf. Oke. Kita ke IPA-nya nih. Mana tadi IPA-nya ya? Oh, IPA-nya lagi jalan-jalan. Nah, ada ini. Sebentar. Ya, sebentar. Loh, hilang lagi. Beneran jalan-jalan dia. Ya. Ya, Oke, Pak. Ya. Oke, siap. Nah, ini ilmu pengetahuan alam ya. Sudah nampak anak-anak? Belum ya? Nah, sudah nampak ini. Belum. Ya, Sudah, oke. Pak. Sudah Oke, Pak. ya.
Tadi kita sudah ke formulir, sekarang kita ke ilmu pengetahuan alam ya. Oke. Nah, macam-macam benda magnet. Sesuai dengan namanya ya, magnet itu ada macamnya, ada ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Nah, ingat anak-anak ya, ferromagnetik, benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Ada juga paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Ya, di antaranya ada aluminium, tembaga, platina, dan seterusnya. Ada juga dia magnetik anak-anak nih, yaitu benda yang menolak magnet. Contohnya adalah bismut atau korida, dan natrium dan seterusnya. Ya. Sedangkan yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, anak-anak itu ada, contohnya sendok, garpu, besi, penggaris besi, ya, jarum, paku gunting, mur, obeng, baut, baja, yang tadi ya sudah kita perhatikan sama-sama. Nah, kebalikan dari benda magnetis nih adik-adik. Benda-benda magnetis tuh yang bisa ditarik nih. Ada benda magnet itu, oh ini masih magnetis ya. Ada bahan logam. Tidak dengan benda non magnetis yang terbuat dari bahan logam. Oh, benda non magnetis anak-anak adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti karet, plastik, kaca, kain, dan kayu. Nah, terus ada juga sifat-sifat magnet yang harus ada diketahui nih. Di antaranya, magnet hanya menarik benda tertentu yang di sekitarnya, tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya, ya. Jadi hanya ada di dekat magnet saja yang bisa ditarik nih. Jadi nggak mungkin kan ada besi 1 kilometer ditarik magnet itu kan nggak mungkin anak-anak ya. Jadi benda magnetnya itu harus dekat. Mohon maaf anak-anak, lancar suara Bapak? Widi, bisakah dengar suara Bapak? Putus-putus, Pak. Putus, Pak. Ya maaf ya. Tidak apa-apa, Pak. Lanjutkan aja. Jaringannya, oke, siap. Iya, Kemudian, baca juga. Iya, sama-sama. kemudian magnet mempunyai 2 kutub. Tadi sudah ya, ada kutub utara, kutub selatan. Dan seterusnya, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu. Ya, oke. Ini sudah. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, nah adik-adik, tadi kan sudah dibahas tentang formulir, tentang magnet ya. Nah, sekarang tadi kan sudah Bapak jadikan kelompok ya. Nih, Bapak punya soal nih, nanti kalian jawab ya. Siap adik-adik? Halo. Siap. Oke, Iya, siap. Pak. Sebentar ya. Mana tadi filenya ya? Ini banyak sekali file di laptop Bapak ini. Jadi bingung bukanya. Oke. Nah, ini. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Jangan, ya 5 menit deh. Udah nampak anak-anak? Sudah nampak anak-anak? Anak-anak, halo. Iya, Pak. Kecil ya? AF. Ya. Kenapa? AF. Kenapa, Julianti? Kenapa? Ya. KPD. Permisi dulu ya Pak, mau ke belakang. Oh iya, boleh. Silakan, boleh. Kenapa nggak ke depan? Buang air kecil Pak. Iya, boleh. Silakan, Julianti. Oke, anak-anak, ini ada soal ya. Nanti soal ini Bapak kirim ke grup ya. Nanti kalian jawab ya anak-anak ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebentar. Ini ada soal lagi nih. Setelah ini mana ya? Anak-anak dilanjut ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dari Bapak karena jaringan Bapak di sini unstable atau kurang stabil. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah mengirim tugas di grup kita ya. Ada tugas formatif, silakan kalian kerjakan. Sudah masuk ya anak-anak ya? Ya, Pak. Ya, oke.
Nah, kalau sudah masuk, ini ada tugas lagi. Nanti silakan kalian kerjakan. Sebentar. Terlempar lagi. Oh, enggak. Ini tadi. Sudah nampak anak-anak? Iya, nampak, Pak. Benar, saya mimpi. Ya. Nanti akan Bapak kasih waktu 5 menit ya. Suara Bapak jelas kah? Pak, bisa didengar. Oke. Nanti ini silakan dikerjakan secara berkelompok tadi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian silakan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, Pak. Oke. Sudah anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, kalau sudah ya, siap. Kalau sudah, sebentar. Ini Bapak stop share dulu ya. Oke. Buku. Bentar anak-anak. Itu. Ya, kata. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, setelah kita mengerjakan ini semua, coba deh Bapak minta sekarang kelompok 1 untuk coba mempresentasikan. Coba disebutkan yang tadi macam-macam apa? Magnet, nama benda-benda magnet. Coba tadi kelompok 1 siapa? Saya, Pak, dengan Dewi sama Bu Apri. Coba Bapak minta Dewi jelaskan. Coba apa hasil kerjanya tadi? Yang itu ya, yang benda-benda mana saja yang bisa menjadi magnet dan benda-benda yang tidak dapat menjadi magnet. Coba sebutin Dewi. Dewi. Mana Dewi, ada nggak? Ada, Pak. Coba dipresentasikan Dewi ya, benda-benda mana aja yang sebagai magnet dan yang bukan magnet, yang bisa ditarik magnet dan yang tidak dapat ditarik magnet. Coba apa saja? Bapak, saya aja lah, Pak. Oke, iya. Oke, silakan Julianti, nggak apa-apa. Ya, Pak. Saya buat di sini kayak sendok, Pak. Itu magnetik saya buat, Pak. Oke. Terus? Kemudian di yang non magnetiknya saya buat itu kayak pensil, Pak. Oke, mantap, betul ya. Coba kelompok 2. Mana kelompok 2 tadi? Ya, Pak. Coba Gusmida sebutkan sama tadi mana benda-benda macam mana, tapi jangan sama ya bendanya ya. Iya, Pak. Kalau Coba benda yang bisa ditari oleh magnet tadi, ya. Klip kertas, Pak. Ada paku, jarum. Betul, oke. Yang tidak dapatnya? Yang tidak dapat ditari oleh magnet itu pulpen, buku, kayu. Ya. Oke, ya terima kasih. Sekarang kelompok 3. Widi ya. Ya, Pak. Silakan. Kecuali dengan yang dari Gusmida sama Julianti ya, yang lain ya. Ya, Pak. Ya, oke, silakan Widi. Yang termasuk ke dalam magnet itu contohnya paku, Pak, jarum, gunting, palu, obeng, mur, baut, dan sebagainya, Pak. Kalau yang non magnetnya itu ada plastik, kayu, karet, kain gitu, Pak. Banyak lah, Pak. Ya. Oke, siap. Bagus ya. Ya, Pak. Nah, setelah Bapak cek dan Bapak nilai ya, kalian yang nilai terbaiknya adalah kelompok 2
2, kelompoknya Gus Mida ini ya. Hebat ya. Nanti Bapak kasih handphone iPhone X13 sebagai rewardnya ini ya. Iya, ya kan reward untuk kelompok yang terbaik ya. Nah, makanya kelompok yang lain tetap bersemangat ya untuk belajar. Nanti pasti akan Bapak kasih reward lagi. Baik, anak-anak. Kita di akhir penghujung ya, kita setelah selesai belajar ini sudah mengerjakan tugas, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Sekarang kita buat kesimpulan nih ya adik-adik ya. Coba tadi simpulannya apa? Yang bahwa yang benda yang untuk mengisi formulir nanti tugasnya silakan dikumpulkan ya. Kemudian untuk yang magnet itu ada benda yang dapat ditarik magnet, ada benda yang tidak dapat ditarik magnet. Tadi contohnya ada benda ferromagnetik dan seterusnya, ada sendok itu yang bisa ditarik magnet, ada plastik tidak dapat ditarik magnet, kemudian ada kayu tidak dapat ditarik magnet dan seterusnya. Nah, kira-kira nih anak-anak untuk pelajaran hari ini, adakah anak-anak yang masih belum mengerti tentang pelajaran ini? Boleh untuk bertanya atau boleh mengacungkan diri. Apa yang belum kalian pahami? Ada tidak anak-anak? Udah paham, Pak. Udah paham, Pak. Oh, udah paham. Wah, mantap ini ya. Karena tadi sudah dikasih hadiah iPhone ya. Oke. Bapak bercanda ya anak-anak ya. Oke, lanjut ya. Nah, karena kita sudah mengerjakan ini nih, Bapak kasih PR. Nanti kerjaan rumahnya Bapak kirim di grup ya. Ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nanti dikerjakan ya. Oke. Kapan Yuk dikumpul, kita Pak? nyanyikan lagu. Pak, kapan Dikumpulkannya dikumpul? besok ya. Besok ya, Kumpulkannya Pak. besok ya. Iya, Gus Pak. Mida. Iya, Pak. Oke. Ya, anak-anak yang lain juga. Oke, anak-anak nih kita nyanyi ya terakhir. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa ini? Persatuan. Ya, Indonesia Raya. Siap? Datang rapat Hidup. di biro. Hiduplah Nggak tahu apa Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah pada darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi Indonesia kebangsaan, Bangsa dan tanah air. Marilah mari Indonesia bersatu. Hiduplah negeri bangsa Indonesia Raya. Indonesia anak-anak ya. Oh masih ya. Dengan puji Indonesia Raya Oke, anak-anak semangat ya. Kita sudah nyanyikan lagu perjuangan nasionalis. Dan yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, agar ilmu kita bermanfaat, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Iya. Ya, berdoa di selesai. Kemudian
anak-anak ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran daring kita selanjutnya. Kasih, Sampai Pak. jumpa anak-anak. Ya, Pak. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas rumahnya ya. Iya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.